Hanya dolar yang dapat menaklukkan dolar. Pendiri Partai Komunis Rusia, Vladimir Lenin, pernah mengatakan, benteng dibobol dari dalam. Artinya, untuk menganalisis tindakan dan strategi Amerika Serikat dalam setahun ke depan, Anda harus memahami aturan permainan mereka. Perlu diketahui, kenaikan suku bunga dan inflasi oleh The Fed hanyalah topeng semata. Jangan terpaku pada angka setiap bulan, karena masalah politik dan ekonomi tak dapat dipisahkan. Dari berbagai data yang ada, atau dengan kata lain, dari lingkungan eksternal yang diciptakan oleh Federal Reserve, menjaga tingkat suku bunga tinggi sangatlah penting untuk merusak sistem perdagangan secara keseluruhan, terutama menghancurkan bagian inti dari ekonomi China dan Rusia dalam perdagangan luar negeri dan komoditas. Dapat diprediksi dalam beberapa bulan atau mungkin setahun ke depan, kecuali jika The Fed berada di ambang kehancuran. Mereka tidak akan mungkin menurunkan suku bunga. Mereka perlu menghancurkan posisi unggul China dan Rusia dalam perekonomian global, untuk kemudian memulai kembali penyebaran likuiditasnya dengan menurunkan suku bunga. Sebab, jika suku bunga diturunkan saat ini, segala upaya mereka sebelumnya akan menjadi sia-sia. Dengan kata lain, sektor perdagangan luar negeri China dan Rusia kemungkinan akan terpukul parah pada tahun 2023 hingga 2024. Akibatnya, akan ada lebih banyak kebijakan stimulus yang akan diterapkan berhubung sementara waktu sektor ekonomi dalam negeri China juga menunjukkan kelesuan. Jadi, pada saat ini, papan catur peperangan finansial sedunia adalah Amerika Serikat sebagai pemain penyerang, bahkan satu-satunya penyerang utama, dengan tujuan utama menargetkan yuan China. Meskipun yuan telah mencapai beberapa kemajuan dalam penggunaannya secara multilateral, tetapi pada dasarnya dunia masih didominasi oleh dolar. Dolar AS bersifat agresif menyerang, sementara yuan China hanya bisa bertahan, dan belum ada kemungkinan untuk menyerang atau menggantikannya dengan model lain. Seiring perjalanan waktu, dolar AS telah menciptakan aturan permainan dalam sistem keuangan internasional, dan belum ada saingan lainnya. Dalam aspek tertentu, dunia bahkan belum sepenuhnya memahami bagaimana cara kerjanya, sebelum dapat mencari model penggantinya. Yang dapat dunia lakukan saat ini hanyalah bertahan dan mencari solusi. Seperti diketahui, yuan adalah mata uang yang bergantung pada sistem dolar AS dan dapat mengambil manfaat darinya. Secara objektif, yuan merupakan penerima manfaat sekunder dari dolar AS. Itulah sebabnya mengapa ketika Trump meluncurkan perang dagang dan perang nilai tukar sebelumnya, mereka tidak dapat menghancurkan yuan. Sebaliknya, China justru telah memperluas pengaruhnya melalui dolar AS, obligasi AS, Belt and Road, dan perdagangan luar negeri. Namun, demi menguasai dunia 100 tahun lagi, AS selalu berusaha menghancurkan semua perekonomian kedua terbesar dunia. Mulai dari Inggris Raya, Jerman, Uni Soviet, Jepang, dan sekarang China. Mereka berusaha merusak sistem penghasilan China, mulai dari rantai impor energi, pengolahan, perdagangan luar negeri, keuntungan dari ekspor, hingga membeli obligasi AS. Di satu sisi, mereka akan memindahkan permintaan perdagangan luar negeri ke negara-negara selain China. Di sisi lain, mereka akan meningkatkan kekurangan dolar dan biaya penggunaan dolar melalui kenaikan suku bunga. Lalu, kenaikan suku bunga akan menyebabkan resesi ekonomi dunia, yang berakibat akan mengurangi permintaan atas produk-produk China. Dengan demikian, proses pemulihan ekonomi China akan terhenti. Kemudian, dengan menjelekkan dan menurunkan peringkat aset China di mata dunia melalui media mainstreamnya, menciptakan ketakutan dunia akan peperangan dan sebagainya, sehingga para modal asing terpaksa meninggalkan China dan kembali ke AS. Akhirnya, dengan mengendalikan penguatan yen Jepang, mereka akan mematahkan sistem uang China, terutama aset properti, sehingga permintaan dalam negeri juga akan merosot. Di samping itu, dolar AS dapat memberikan likuiditas kapan saja kepada para pengikut mereka. Sebagai contohnya,
Ketika terjadi krisis pensiun di Inggris, AS memberikan pinjaman dolar, termasuk Jepang. AS dapat dengan mudah menyuntikkan likuiditas dolar ke sekutu-sekutunya dengan hanya mencetak dolar. Namun sayangnya, tekanan dan inflasi parah bagi negara-negara lainnya. Dengan cara ini, AS dapat secara efektif menekan China dan Rusia, serta mengikat sekutu-sekutunya seperti Jepang dan Inggris secara ekonomi dan membuat mereka patuh secara politik. Itulah rencana sempurna mereka. Jadi, jangan berpikir banyak negara melepas obligasi AS karena mereka tidak menyukai AS, atau karena mereka tidak lagi menggunakan dolar. Sebaliknya, dolar AS justru menjadi lebih harum dan lebih diminati. AS memanfaatkan cara ini untuk menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya penguasa alam jagat ini. Banyak pakar dunia terlalu terpaku pada apa yang dikatakan oleh AS. Jika AS berbicara tentang inflasi, maka dunia akan mengawasi angka inflasi dengan cermat. The Fed akan memainkan suku bunga dengan kadang menaikkan atau menurunkan suku bunga. Kemudian dunia menjadikannya sebagai acuan untuk perkembangan ekonomi dalam negeri. Apakah Anda tidak merasa ini sangat lucu? Kita semua bermain di dalam sistem permainan AS, sehingga dunia dapat dipermainkan semaunya. Mungkin Anda dapat membaca buku The Fed, The Inside Story of How the World's Most Powerful Financial Institution Drives the Markets, mengenai bagaimana mereka merancang segalanya. AS saat ini harus menciptakan kekacauan dalam tatanan dunia supaya dolar benar-benar menjadi incaran. Hanya dengan demikian, dolar AS akan tetap harum dan diincar oleh banyak negara. Sebaliknya, jika dunia dalam kedamaian, maka semua negara akan beralih dengan rukun untuk menggunakan mata uang yuan China. Hal ini juga menunjukkan dunia yang sedang dalam kekacauan saat ini. Dolar tidak memiliki pesaing dalam skala global. Akibatnya, perjalanan untuk internasionalisasi yuan masih sangat panjang. Jika sistem dolar AS benar-benar runtuh, itulah saatnya AS akan menciptakan perang dunia. Karena dolar dapat bertahan dengan cara menghisap darah dari kekacauan dan peperangan. Bila tidak, dari mana asal semua dana militer dan propaganda mereka? Sebenarnya, jika bukan karena kearoganan Amerika Serikat sendiri, menyita aset luar negeri Rusia dan melakukan sanksi pada mata uang rubel, maka sistem kredit dolar AS tidak akan terguncang sedemikian rupa. Itulah mengapa benteng bobol dari dalam. Musuh terbesar bagi superpower dunia adalah diri mereka sendiri. Jadi, ada netizen mulai bertanya, apa sih esensi dari dolar AS sebenarnya? Dolar AS hanyalah selembar kertas yang tidak memiliki nilai apapun. Esensi satu-satunya hanyalah kepercayaan dunia terhadapnya. Ketika AS menghancurkan kepercayaan dunia pada diri mereka sendiri, itu sama saja seperti menusuk perisai mereka dengan tombak tajam mereka sendiri. Sistem dolar AS pasti akan runtuh, tetapi ini adalah proses yang panjang. Dan dolar AS sendiri adalah penulis kehancurannya sendiri. Hanya dolar yang dapat menaklukkan dolar. Yang harus NKRI lakukan saat ini adalah berfokus untuk memperbaiki diri, menghindari masalah besar dalam proses dedolarisasi ini, dan biarkan Amerika Serikat memainkan peran mereka sendiri, karena pada akhirnya mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri dengan caranya sendiri. Selama 1 tahun ke depan, jangan pernah berpikir ada kesempatan besar di depan kita, karena risiko jauh lebih besar daripada peluang. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!